Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya yang selalu membawa kabar seru. Yang terbaru nih, Roy Suryo terbukti playing victim yang awalnya nih nantang-nantangin Pak Jokowi, giliran diterima. Nah ini dia, mari kita tonton sampai habis teman-teman. Kalau mau gentle, tuntut dengan pencemaran nama baik atau penghinaan, yang dimana Jokowi harus lapor sendiri. Dan ketika dia lapor sendiri, kita adu bukti. Benarkah dia punya ijazah asli? Di situ tertulis 6 pasal itu semuanya dia yang melaporkan. Ya gitu, jahat banget ini. Kalau kata Rangga, kata Cinta kepada Rangga dalam film Ada Apa Dengan Saya, Jokowi, Cinta 2, kamu itu jahat, itu jahat banget. Ya gitu. Jadi artinya itulah pasal yang ada. Ya 32, 35. Waduh, ini sih benar-benar terbukti Roy Suryo playing victim. Yang awalnya kan video awal dia nantangin Pak Jokowi. Giliran Pak Jokowi nerima, malah nyebutin Pak Jokowi itu jahat. Ini gimana nih teman-teman? Kalau menurut pendapat kalian? Saya mau jujur begini. Kawan-kawan yang mengusung ijazah palsu ini, 90% ini mantan pejabat, bukan oposisi. Ingat ya, mantan pejabat dan rata-rata pendukungnya itu lansia. Kita punya data. Fakta. Ini fakta teman-teman yang tak bisa dibantah oleh Roy Suryo CS. Dan memang kalau kita lihat kan, rata-rata ini yang mempermasalahkan, yang ribut-ribut ini adalah para lansia teman-teman. Para pengusung ijazah palsu 90% adalah mantan pejabat dan para lansia. Entah dari mana nih gerombolan-gerombolan ini. Kalau kata seseorang dari sumber lain kemarin sih, ini ibu-ibu, emak-emak lansia merupakan sebagian besar adalah anak-anak abah. Tapi ini gimana? Kalau menurut pendapat kalian sendiri teman-teman. Kenapa Presiden Jokowi? Kenapa? Kalau Anda melihat saya, kenapa? Apakah Anda ingin saya di penjara? Gak ada masalah, Pak. Gak ada masalah. Seandainya memang Anda punya ijazah asli, dan karena itu saya mesti dihukum, gak ada masalah. Tetapi tolong Pak Jokowi, tunjukkan ijazah asli Anda. Tunjukkan, demi Allah, terhadap seorang bernama Joko Widodo. Ternyata beliaulah yang melaporkan kami dengan pasal 32-35. Waduh, sama dong. Sama kayak Roy Suryo tadi teman-teman. Awalnya nantangin. Dokter Tifa juga playing victim. Waduh, ini setelah melihat ijazah Pak Jokowi ini kan terbaru nih. Ijazah Bapak Jokowi itu diperlihatkan digelar perkara khusus. Dan respon dari mereka ya seperti ini teman-teman. Ada saja yang mereka sangkal. Ada pada pendakwa. Ya bukti itu ya kewajiban bagi pendakwa. Al-amnu ala ma'ankaro. Jadi siapa yang mengingkari cukup bersumpah. Dalam konteks ini, Roysio itu sebenarnya cukup bersumpah. Saya tidak memfitnah, saya hanya melakukan penelitian. Sementara kalau kubu Jokowi ya menyatakan penelitian ini sebagai sebuah fitnah dan pencemaran, maka kubu Jokowi yang punya kewajiban beban pembuktian untuk membuktikan fitnahnya di mana, pencemaran di mana. Cara untuk membuktikan fitnah dan pencemaran terhadap kasus ijazah palsu ya sederhana. Jokowi yang punya beban pembuktian untuk membuktikan ijazahnya asli. Itu ada pada pendakwa. Ini logika dari pengacara Tompel atau Ahmad Khozinuddin. Gimana nih teman-teman? Kalau menurut pendapat kalian sendiri, dari logika, dari cara penyampaian yang disampaikannya ini, dikiranya ini khilafah, negara khilafah. Sorry bos, ini NKRI. Gelar perkara khusus kemarin tidak berarti apa-apa bagi soal hukum. Itu kemarin adalah ujian loyalitas yang diberikan oleh Pak Joko Widodo kepada kepolisian. Waduh. Apakah polisi masih loyal kepada beliau? Mengikuti apa mau beliau? Sekedar itu. Panjang. 11 jam, 12 jam. Gelar perkara... Ini bisa kena nggak sih teman-teman? Ini merusak citra polisi loh. Nuding lagi nih dokter Tifa.
udah dituruti melakukan gelar perkara khusus, tapi ya tetap dia selalu saja ada saja untuk menjelek-jelekan citra Pak Jokowi dan terbaru menjelekkan citra kepolisian. Ini gimana kalau menurut pendapat kalian teman-teman atas pernyataan daripada Dr. Tifa ini? Dengan mekanisme yang cukup alot, maka dibukalah ijazah tersebut. Ijazah diperlihatkan kepada kita. Hampir semua melihat, ada yang meraba. Kalau saya lihat apa yang dicurigai, apa yang diinginkan, yang diminta oleh pihak itu terbukti. Ada barcode-nya, ada apanya, Mas? Yang ditunjukkan itu nomornya, ada catnya, ada semua. Ini pengacara Egy Sujana, Bu Eli, mengakui sekarang kalau ijazah Bapak Jokowi itu asli. Awal-awalnya ini sekubu nih mereka, tapi pada akhirnya satu persatu mulai sadar. Tinggal Roy Suryo CS, tinggal trio RRT sekarang yang benar-benar ngeyel. Tetap saja ada saja nih komentar mereka. Pengacara Egy Sujana bisa melihat dan meraba ijazah aslinya Jokowi loh. Kok Roy Suryo CS nggak boleh meraba ya? Kayaknya akibat amal hatinya yang kotor sih. Waduh. Ini gimana nih teman-teman? Ini gimana menurut pendapat kalian? Kalau kemarin kan pihak penyidik atau pihak penegak hukum sempat melakukan gelar perkara khusus untuk kasus ijazah Bapak Jokowi ini yang dituding oleh kelompok Roy Suryo CS sebagai palsu. Dan di sana diperlihatkanlah ijazah Bapak Jokowi itu. Nah, di sini dari pengakuan Bu Eli ada sebagian yang meraba bahkan. Dan di situ yang diragukan itu ada semua. Nomornya ada, capnya ada, kemudian lintasan dicap foto Bapak Jokowi juga ada. Lalu di mana sekarang letak kepalsuan daripada ijazah Bapak Jokowi itu? Nah, siap-siap saja terlebih-lebih 8 tersangka yang sudah ditetapkan oleh pihak Polda Metro Jaya. Ya, mudah-mudahan tahun baru ini paling lambat sudah bisa menempatkan tempat baru dan mereka tentunya tidak menginginkan hal tersebut. Di mana tempat itu 2 kali 2, yaitu Puwi. Waduh. Ini gimana nih teman-teman? Kalau menurut pendapat kalian sendiri atas apa yang barusan saja kita bahas, kita tonton bersama ini. Jangan lupa teman-teman, tinggalkan komentar terbaikmu di kolom komentar yang ada di bawah ini.